Let's go Arman. 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan 1, 2, 3. Mantap. Teman-teman media boleh dimulai 7 menit dari sekarang. Baru mulai 7 menit sekarang nanti dong. 7 menit lagi. Kalimatnya salah. Kalau dimulai 7 menit dari sekarang. Sekarang itu waktunya dihitung 7 menit dari sekarang. 7 menit dari sekarang. Let's go. Kayak Master Chef. Boleh diceritain dong, Nes? Apa tuh? Semahal apa sama agak lain lebih berapa kali lipat nih? Sama agak lain ya? Ya kalau detail nggak mungkin lah Ya, ya. Tapi nggak, lebih mahal nggak. ini yang pasti. Berapa Iya. kali lipat? Berapa kali lipat? Sama agak lain. Sama agak lain. Sekian lah Ya, ya. hampir 2 kali nggak ya? Nggak nyampe Nggak sih, nyampe tapi sih. ya lumayan lah. Lumayan. Significantly above lah. Nggak semahal bikin bahasa moral. Iya. Emang iya. Iya, karena gua tahu ya, dia udah bisa. Slow trap. Kita bikin password lebih mahal dari Iya. film. Gokil, gua pikir. Pertanyaan buat Kang Edi Kemos. Tadi kan teman-teman kes tadi udah cerita keseruan saat tag syuting bareng 500 extras sama pas konser. Nah kalau dari POV sebagai filmmaker, challenging-nya tuh apa? Maksudnya untuk meng-create suasana panggungnya atau apanya? Pas ngegarap videonya sih. Oh, maksudnya Tag syuting ya, Pas tag-nya. syutingnya. Iya, sangat menyenangkan ya maksudnya karena kan itu di dunia yang gua geluti lah gitu maksudnya. Jadi organically gua kebayang cara membuatnya. Jadi sangat menyenangkan lah bermain di situ gitu. Dan rasanya kayak bikin video klip terus-terus aja ya kan rasanya kan gitu. Emang scene-nya butuh ada musik, rasanya kayak bikin video klip satu durasi panjang. Nah, cuman kan baru gua berkonsultasi banyak sama Ernest adalah story-nya gimana, heart-nya di mana, suaranya apa, itu yang menarik. Berarti pas saat si festival Respor itu berjalan emang minim dialog ya atau gimana? Oh enggak. Ada. Justru Kayaknya nggak ada, cuma pencopetannya yang kita lakukan Ya, ya. karena pencopetannya nggak pakai ngomong, dialog tapi ada. Justru ketika banyak drama yang terjadi di situ gitu. pra dan pascanya pun harus ada dialog kan? Ibarat kalau 8 babak cerita gitu ya, itu tuh di situ justru si babak-babak yang jatuhnya tuh Sequence ke-6, rock bottom. Rock bottom. wah emang sangat ini sangat drama. Iya, Nah banyak. yang menarik adalah kita bisa bikin itu di setting itu tapi semuanya bikinan. Jadi misalnya gue bikin adegan close kayak gini nih, gue bawa 500 extras. Terus lightingnya seakan-akan nyala gitu. Gue bikin adegan di situ, gue nebeng setnya lucu, tapi gue bisa membuat drama di situ gitu. Itu kan yang menarik gitu. Biasanya orang kan menciptakan momen dengan bikin set apa, setnya udah ada. Jadi challenge itu kita di pre-production mikirin gimana caranya supaya ketika dijahit itu orang nggak bisa bedain Nggak bisa bedain mana sih mana. shoot yang kita bener-bener in the middle of the concert, mana shot yang memang kita set H- dengan 500 extras tapi dengan stage yang sama tuh yang mana gitu, which one is which. Nah itu semoga sih Tapi, orang nggak ya, ngerasa Di gitu. kitanya sih kita berusaha menghitung. Kalau angle-nya ini di sini berarti berapa orang kita naruh supaya rasanya mirip. Ketika ini di situ background-nya ini sangat dikalkulasi banget lah sebenarnya. Nah itu yang menurut gue canggih dari tim produksi kita ya, mengkalkulit itu, dan editing magic-nya Mbak Alin ngajahit itu rasanya jadi seakan-akan jadi sebuah kesatuan. Padahal sebenarnya itu gaduh-gaduh. Ya mungkin kan karena kita pesta pora tuh cuman 3 hari. 3 hari syuting. Peranya pun nggak bisa banyak-banyak kan. Kita sempat minta coach mungkin nggak H-7 kita udah syuting, nggak bisa karena mereka ada event lain. Mungkin Iya, betul. ya itu Si venue-nya ya, ada venue-nya ada event lain yang itu yang impactnya kita sebenarnya di luar itu kita membuat sebuah stage kopian pesta pora yang sama persis di sebuah tempat lain yang mungkin teman-teman insya Allah tidak merasa bahwa itu pesta pora. Kopian. Kita mengcopy benar-benar dengan vendor yang sama, ukuran yang sama, lighting yang sama, sound yang sama, dengan 500 extras kita kumpulin jadi satu. Itu mungkin yang kesannya jadi mahal tuh karena kita membuat kopian itu. Tapi mungkin yang menolong adalah ketika gue menulis, gue sudah bisa membayangkan Mana yang mana gitu ya. yang bisa enggak, karena gue terbiasa di environment festival itu.
Jadi ketika nulis udah, oh ini mungkin kejadiannya titiknya di sini kali ya. Mereka berantem dekat pintu ini, dekat toilet ini. Karena gue tahu kan. Betul, geografisnya kebayang. Yang seru dari syuting beneran tuh karena kayak margin for errornya tuh hampir nggak ada gitu. Misalnya kita nangkap momen kan, kayak misalnya ada salah satu artis yang ada di film ini yang kita syuting ketika dia lagi momen dia jalan dari backstage ke panggung terus penonton pada nyambut, wah, nah itu kan nggak mungkin kita Nggak bisa ulang. aduh boleh sekali lagi nggak balik dalam dong, tadi nggak fokus kameranya, nggak bisa gitu. Kita harus capture the moment, hanya Iya. punya satu kesempatan. Nah yang kayak gitu-gitu tuh yang seru gitu. Termasuk Tegak. kan kita ada melakukan pencopetan di salah satu musisi di Pesta Pora gitu. Kita cuma punya waktu, dia akan perform berapa lagu, 6 lagu, lakukan di 6 lagu itu. Kalau kita gagal, nggak mungkin di situ kita ulang. Kita harus cari musisi lain kan, gitu. Pak Ernest ini kan juga selain teman-teman cast Operasi Pesta Copet juga ada artis-artis yang memang performer di Pesta Pora itu. Mungkin bisa cerita gimana, apa kasih tau mereka atau bilang mereka, ntar lo bakal nongol lo di sini, itu gimana? Silakan. Kita belum bisa spill sih ya. Yang sebenarnya udah di trailer bisa kita spill dikit lah ya. Iya sebenarnya ya. Enggak, lebih ditanya tadi gimana maksudnya? Gimana cara approach apa mereka convince aja. mereka untuk karena kan pasti ada ya Siapa- apa siapa kayak aja. apa. Oh iya sebenarnya ada beberapa memang yang memang kita approach professionally, ada banyak juga teman-teman kebetulan yang kayak misalnya ya memang biasa bekerja sama kita kenal dari dulu, bantuin gitu kan gitu. Ada beberapa teman band yang bersahabat sama gua dari dulu, bantuinnya debut gua gitu kan kayak gitu. Ada dua macam, ada yang memang mereka bocor aja, meaning sebagai bagian Betul. ya. Dari Ada Pesta yang Pora. bagian dari adegan. Oh, Nah, ada iya. dua Ada macam juga yang tuh. di approach gitu. Nah, itu professionally kita approach gitu. Kalau yang bocor tuh gimana? Bocor tuh maksudnya misalnya ada adegan copet, adegan pestol kelihatan nih manggung yang lagi manggung siapa. Berarti kan kita izin pakai footage itu. Tapi ada juga yang memang gak bisa sekedar itu aja karena memang kita harus syuting beneran. Jadi mereka juga harus bekerja sama, kita ganti shot, mereka standby, yang begitu itu juga ada. Dan bukan berarti karena ada musisinya di Pesta Pora kita dengan seenaknya ngambil. Enggak, semua musisi kita minta izin. 100%. Itu yang penting sih. Kalau buat Ucup sendiri, Kiki Ucup, kan awalnya kan memang akhir ini kan katanya untuk membangun IP Pespor gitu ya, ya mengembangkan. Terus saya penasaran kenapa akhirnya rela untuk melepas kata poranya itu menjadi copet gitu. Justru itu menghilangkan. Itu tadi udah jawab sama Ernest ya. Nah sebenarnya kan ngejar objektif. Belum dijelasin. Rela dari mana? Iya. Iya. Tapi kita Siapa bilang saya rela. Kita izin juga ke Ucup ketika ada wacana mengubah ini, kita ngobrol dulu. Jadi emang setelah perjalanannya ya kita sempat ada diskusi secara internal, kayak beberapa riset kita mengarah ke kayaknya emang sekarang tuh harus to the point banget gitu untuk bikin sesuatu, untuk menjelaskan nih cerita tentang apa gitu, dan banyak esensi yang mengarahnya ke Operasi Pesta Pora orang menyangka dokumenter kah atau apa gitu. Nah itu akhirnya yang membuat kita menempuh perjalanan untuk kayaknya nih harus diubah deh secara judul biar orang lebih paham ini maksud filmnya tentang apa dan nih apa yang ada di filmnya gitu. Jadi kayak itu kalau ngomongin rela atau nggak rela mungkin nggak ada konteks di situnya, lebih kayak ya udah nih secara bersama-sama objektifnya ada di mana ya harus kita jalanin secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sudah diekspektasikan aja. Iya. Nah, maksudnya gue selalu bilangnya film ini tuh demokratis. Asik. Apa? Tapi pusing gak sih waktu ngurusin itu, kayak kerja double gak sih? Lu harus mikirin Pesta Pora di Ngurusin hari konser H. udah puyeng. Untungnya gue mencoba untuk tidak peduli proses syuting ya, jadi gue percayain sama kalian. Karena kepusingan itu sudah dilakukan sebelum konser. Iya. Udah kita sebelum lu nanti pusing, kita minta izin duluan. Itu yang bikin pusing adalah proses syutingnya harus dilakuin sebelum ini. Ada isu terkait continuity, terkait penontonnya kalau di syuting pas saat lagi pelaksanaannya nanti continuity-nya agak itu kayak terlalu pusing deh, kayak itu jadi masalah lu aja yang mau kalau ngomongin pusingnya ya itu mungkin proses pas saat syutingnya sama setelahnya, karena kita ada di kondisi yang venue-nya tuh punya orang lain ya. Jadi kita nggak tahu kita bertempuh sama waktu yang harus bisa syutingnya di Hamin segini, sedangkan kita waktu build up cuma punya waktu Hamin segini karena sebelumnya ada event ini, setelahnya ada event ini, yaitu yang akhirnya Kemot harus ngulik total ya, harus ngulik dan harus total dan harus disiplin sama waktu syutingnya gitu. Itu yang bikin pusingnya sih. Pak Dipang lanjutin Pak Ucup tadi ngebangun continuity-nya yang tadi ada bangun set
berbeda gitu, itu gimana caranya? Karena kita persiapan setahun sebelumnya di Pesta Pora yang 2024, jadi kita udah tahu kebutuhannya. Oh, stage ini yang mana yang kita harus copy, oh yang ini. Jadi kita tuh kita bikin storyboard, video board secara lengkap. Jadi karena Kemot adalah anak iklan, film ini adalah film yang kita punya storyboard yang lengkap, satu full scene per scene. Itu mungkin itu kelebihannya Kemot, luar biasa. Gabut, Tapi tunggu setahun. Tapi ada hal-hal yang di luar udah kita siapin, tetap tricky juga sih ya. Ini Iya, tetep. berkat bantuan Ucup jadi bisa lebih lancar kan. Maksudnya kadang-kadang kita udah bikin angle, tiba-tiba di belakang ada salah satu tenannya Ucup Oh, iya, lah bener. lagi Iya, nge-set bonus-bonus. gitu. Itu kan kayak Iya. gitu-gitu kan Itu harus yang nggak koordinasi gitu. surprise. Kayak orang kan udah punya tenant-tenant udah pada punya plan kan, udah punya timeline gitu. Iya. Dan timeline-nya harus kita nego. Jadi Iya. di balik ini semua tuh sebenarnya kalau mau di perintilan itu Ada. gitu lah pokoknya. Terutama Hamin Ampun. ya, Hamin 3, Hamin 2, Hamin 1 kita asik syuting kan. Vendor sponsornya dia kan harus loading, dak. Masa gue bilang, boleh nggak stop dulu nih? Ada sih kita bilang, boleh nggak? 15 menit aja. Ada kejadian Ada, gue. yang coba Ada tuh, kejadian susi itu. kita. Ada. Dak lagi mulai dia. Kalau proses kurasi apa namanya Ben. ya soundtrack sama scoringnya itu, Wah, itu Kemot. dari Kang Edi apa? Gua di- Kang Edi. Kang Edi. Kang Kewa. Gue dibantu sama Ken dan Mar dari Jirapah. Oh, dari Jirapah. Betul. Gue suka band Jirapah. Gue believe sama taste mereka, sama kurasi mereka. Ada beberapa yang memang, oh gue udah kebayang ini pakai ini. Ada juga yang kayak misalnya yang insidental terjadi itu menurut gue kayak lagu Ipang. Itu tuh menurut gue itu jodoh gitu. Iya. Nggak, sama sekali tidak direncanakan. Maksudnya tahu-tahu Alin ketemu Ipang, lu ada lagu ada nih. Terus tahu-tahu emang liriknya udah sahabat sejati. Siapa yang kebayang bakal lah jadi truk. Kayak wardrobe di sini kan banyak juga tadi case yang pakai merch gitu kan. Iya. Apakah itu dipikirin sama Yes. Iya, karena Karena musik menurut gua kan itu ngebantu juga kan memperkenalkan si bandnya. Justru sebenarnya kan niatan gue adalah gue bisa mempotret skena musik Indonesia sekarang, tapi dari kacamata sosiologi copet. Jadi copet ternyata sekarang yang mempelajari skena musik lebih dari kita. Mereka mempelajari skena musik buat makan. Buat anak-anak kita, buat kita mempelajari skena musik buat gaya. Mereka mempelajari skena musik Buat survive. kita juga baru paham dari Kemot bahwa copet-copet ini kalau lagi mau beratraksi mereka tuh ngetahuin dulu lagu mana yang paling ngebeat, lagu mana yang paling mungkin dicopet di menit keberapa. Mereka pelajarin Sama bentuk performnya Iya, Belajarin joget. bentuk fans clubnya kayak gimana sih? Oh kayak gini, berarti besok gue menjamur kayak fansnya di lagu ini lagu siap gitu. Dia tuh ngepelajarin sampai oh di band ini misalkan salah satu band gitu, band ini lagu sebelum terakhirnya pasti ada momen mereka ngapain nih gitu, penontonnya disuruh ngapain, itu bisa jadi Musik momen misalnya gitu. ya. Ya antara pas bagian ini suruh tabrakan, suruh jongkok, semua itu loncat bareng-bareng, itu dipelajarin sama copet-copet itu gitu. Jadi mereka lebih mempelajari skena daripada kita. Mereka lebih detail untuk pertunjukan sebuah band dibanding Oke, boleh promo. boleh promo. Ya dari era Biasanya ngomongnya bareng-bareng gitu. Iya, iya. Oke. Teman-teman jangan lupa nonton Presiden barengnya nanti pasti Pesta Copet, habis itu ngomong bareng-bareng tanggal 27 Agustus di bioskop ya. Oke. Pakai tanggal nggak? Kalau 27 langsung aja. 27 Agustus. 27 Agustus di Pakai tahun, bioskop. nggak usah. Nggak usah. 27 Agustus di bioskop ya. Oke, teman-teman jangan lupa nonton film Operasi Pesta Copet 27 Agustus. 27 loh, 27 Agustus. 27. Oke, sekali lagi ya. Ya, kalau nggak jangan lupa nonton kita bareng-bareng Operasi Pesta Copet. Ah, mending gitu. Terus gua bridging lagi, Iya. tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai Iya, 27. Oke, yuk. Ya teman-teman semua jangan lupa nonton Operasi Pesta Copet yang bakalan tayang di seluruh bioskop se-Indonesia mulai tanggal 27 Agustus.